Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, saluran yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar sejarah Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah terbentuknya negara Israel. Tanpa basa-basi, langsung saja, mari kita mulai. Sejarah terbentuknya negara Israel dimulai pada tahun 1860. Ketika itu, lahir seorang Yahudi berkebangsaan Hungaria yang bernama Theodor Herzl, yang kelak akan dikenal sebagai Bapak Zionis. Theodor Herzl yang menulis buku Der Judenstaat pada tahun 1896, yang berarti negara Yahudi. Sebuah hayalan yang mereka damba-dambakan setelah hampir 900 tahun lamanya. Mereka hidup seperti gelandangan tanpa kesatuan dan tanpa tanah air. Herzl ingin mengembalikan kembali kejayaan kerajaan Yehuda, sebuah kerajaan yang dahulu beribu kota Yerusalem di wilayah Palestina. Dalam bukunya itu, ia menulis visinya, yaitu, karenanya aku meyakini bahwa generasi cemerlang dari kaum Yahudi akan kembali bersemi. Makabens, Yahudi pendiri kerajaan Hasmonaim, akan kembali bangkit. Mari aku ulangi sekali lagi kalimat pembukaku. Kaum Yahudi yang menginginkan negara sendiri akan memilikinya. Kemudian, pada tahun 1897, diselenggarakanlah Kongres Zionis I di Basel. Tindak lanjutnya adalah mengumpulkan uang untuk membeli tanah untuk cikal bakal negara Yahudi. Tentu saja, tanah yang dipilih adalah tanah terjanji, yaitu Palestina, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Seperti dulu kerajaan Yehuda, sponsor sudah mereka dapatkan, yakni keluarga Yahudi yang menguasai perbankan hampir di seluruh Eropa, yaitu keluarga Rothschild. Kemudian datanglah dia ke Istanbul untuk menemui pucuk pimpinan Khilafah Utsmani, yang kala itu penguasa tanah Palestina yang mereka incar. Mereka sampaikan rencana mereka pada Abdul Hamid II, khalifah kaum muslimin saat itu, dengan iming-iming akan membantu pembayaran hutang Khilafah Utsmani yang saat itu memang membengkak. Namun, Sultan Abdul Hamid II tak ingin menemui Herzl, dan beliau mengirim pesan kepadanya, yaitu beritahu kepada para Yahudi yang tak sopan itu bahwasanya hutang-hutang Utsmani itu bukan merupakan suatu hal yang hina. Prancis pun memiliki hutang dan tidak mempengaruhi mereka. Yerusalem adalah bagian dari tanah kaum muslimin sejak Khalifah Umar menerima tanah itu, dan aku tidak ingin menanggung malu dan beban sejarah dengan menjual tanah suci itu pada Yahudi, lalu mengkhianati amanah dan kepercayaan umat. Yahudi, simpan saja harta kalian, sebab Utsmani tidak akan bersembunyi di balik istana-istana yang dibuat dari uang musuh-musuh Islam. Lalu, pada tahun 1902, Yahudi kembali. Impian itu tidak main-main. Kaum Yahudi mencapai puncak kekuatan finansial, sebab mengendalikan perbankan. Uang bukan masalah bagi mereka. Ditawarkanlah 150 juta pon di masa itu pada Utsmani, setara dengan minimal 305 triliun rupiah di masa sekarang. Berikut bonus membangun Universitas Utsmani dan kapal perang. Maka
disampaikan lagi pesan dari Sultan Abdul Hamid II kepada Herzl, yaitu nasihati Dr. Herzl agar jangan sekali-kali lagi meneruskan proyek ini. Aku tak bisa berikan tanah itu. Tanah itu bukan milikku. Tanah itu milik umat yang telah berjihad dan telah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi, silahkan simpan uang kalian. Jika khilafah Islam dimusnahkan pada suatu hari, maka mereka boleh mengambil tanah Palestina tanpa membayar. Akan tetapi, sementara aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada tanah itu dikhianati dan dipisahkan dari khilafah Islam. Aku tidak akan memulai pemisahan tubuh kami selagi kami masih hidup. Kemudian, pada tahun 1914, khilafah Utsmani terjebak mengikuti Perang Dunia Pertama yang berakhir pada kekalahan pihak Jerman dan khilafah. Setelah itu, wilayah khilafah dipecah menjadi negara-negara yang lebih kecil dan diserahkan kepengurusannya kepada Inggris dan Perancis selaku sekutu pemenang perang. Dari sinilah petaka kaum muslimin dimulai. Kemudian, pada tahun 1916, pasca Perang Dunia I, Inggris dan Prancis menandatangani perjanjian membagi wilayah muslimin setelah khilafah Utsmani kalah. Mengetahui perkembangan ini, Lord Lionel Walter Rothschild segera menyurati pemerintah Inggris berkonsultasi tentang keinginannya dan gerakan Zionis untuk tinggal di tanah Palestina seperti ajuan Herzl. Kemudian, pada tahun 1917, pemerintahan Inggris menyetujui pendirian negara Yahudi di tanah Palestina lewat deklarasi Balfour. Deklarasi ini sekaligus mengawali pemerintahan militer di tanah Palestina dengan Jenderal Allenby yang ditugaskan Inggris untuk melindungi eksodus penjajah Yahudi ke tanah Palestina. Dan begini bunyi deklarasi Balfour. Lord Rothschild yang terhormat, saya sangat senang dalam menyampaikan kepada Anda atas nama pemerintahan Sri Baginda pernyataan simpati terhadap aspirasi Zionis Yahudi yang telah diajukan kepada dan disetujui oleh kabinet. Pemerintahan Sri Baginda memandang positif pendirian di Palestina tanah air untuk orang Yahudi dan akan menggunakan usaha keras terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini, karena jelas dipahami bahwa tidak ada suatu pun yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak penduduk dan keagamaan dari komunitas-komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, ataupun hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara-negara lainnya. Saya sangat berterima kasih jika Anda dapat menyampaikan deklarasi ini untuk diketahui oleh Federasi Zionis. Salam, Arthur James Balfour. Tak lama setelah itu, pada Desember 1922, Liga Bangsa-Bangsa, yaitu cikal bakal PBB, kemudian memberikan landasan yudisial yang lebih kuat bagi Inggris dengan memberikan mandat pengaturan wilayah Palestina. Setelah itu, eksodus kaum Yahudi pun meningkat pesat. Sedikitnya 1,3 juta kaum Yahudi bermigrasi dari seluruh dunia ke tanah Palestina. Sejak saat itu, kaum muslimin di Palestina menjadi stateless, tidak memiliki negara dan hak asasi manusia, diusir dan dibunuh tanpa ada pembelaan dari siapapun.
Dan puncaknya pada tanggal 29 November 1947, PBB mengumumkan persetujuan berdirinya negara Israel yang diamini oleh Amerika Serikat yang baru menjadi pemimpin dunia dengan memenangi Perang Dunia Kedua. Keputusan PBB saat itu bahwa wilayah Israel yang meliputi 55% tanah Palestina yang diikuti dengan deklarasi pendirian negara Israel oleh Perdana Menteri pertama David Ben-Gurion yang segera melakukan pengusiran dan pembunuhan lebih besar lagi kepada kaum muslimin di Palestina. Setelah negara Israel berdiri, negara-negara tetangga Palestina yaitu Mesir, Yordan, Lebanon, dan Syria mengumumkan perang kepada Israel. Perang ini terjadi pada tahun 1948, 1956, 1967, dan 1973. Perang Arab Israel ini banyak sekali tipu daya di dalamnya dan hanya membuat mitos seolah-olah Israel tidak terkalahkan. Terlebih lagi, pada saat itu Israel sudah mendapatkan backup dari negara-negara yang kuat, Inggris dan Amerika. Terlebih lagi setelah perang 6 hari di tahun 1967, wilayah Israel bahkan bertambah menjadi 70%. Dan setelah itu, hingga hari ini, Israel dengan brutal menginvasi wilayah Palestina hingga menguasai lebih dari 90% wilayah Palestina, disertai kekejaman dan kebiadaban yang ditunjukkan oleh negara Israel dan sekutunya. Maka kita ketahui, memang beginilah ketika kaum yang dimurkai dan dikutuk Allah memiliki kekuasaan. Bahwasanya Yahudi ini adalah musuh paling sengit bagi kaum muslimin yang sudah membuat makar pada waktu yang lalu, senantiasa membuat makar, dan akan membuat makar lagi di masa depan. Sebab di akhir zaman Rasulullah sampaikan bahwa kita akan berperang dengan kaum Yahudi. Jelas pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis-hadisnya yang mulia tentang keistimewaan tanah Syam dan penduduknya dan kelebihan Baitul Maqdis, bahwasanya dia akan menjadi pusat dari negeri kaum muslimin, sebagaimana Masjidil Aqsa dan tanah berkah yang melingkupinya juga disebutkan dalam Al-Quran. Ini semua adalah bagian dari agama kita, kecintaan kita pada Baitul Maqdis, begitu juga dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Demikianlah sejarah terbentuknya negara Israel. Semoga video ini bermanfaat dan semoga semua peristiwa yang terjadi di dalam kisah ini dapat memberikan kita pelajaran dan kiranya menambah keimanan kita. Dan jika di dalam video ini Anda mendapatkan kebenaran, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan. Dan jika Anda menemukan sesuatu yang salah, itu mutlak dari saya. Abaikan itu, cari referensi lain yang lebih baik, dan amalkan kebaikan. Terima kasih. Wallahu alam bisawab. Jangan lupa untuk bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.